Bayangkan sebuah sirkuit di Eropa yang dipenuhi oleh ego para raksasa. Mesin-mesin Moto3 meraung, namun ada satu suara yang membelah keheningan dengan cara yang tidak biasa. Veda Ega Pratama. Nama ini bukan lagi sekedar nama tambahan di daftar starter. Hari ini, di tes resmi Moto3, dunia menyaksikan sebuah anomali. Ketika pembalap papan atas Spanyol masuk ke lintasan dengan kepercayaan diri setinggi langit, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang remaja dari Gunung Kidul akan mengacak-acak tabel waktu mereka. Ini bukan keberuntungan, ini adalah deklarasi perang. Veda tidak hanya mencatatkan waktu, dia sedang menghancurkan ekspektasi. Dari sektor 1 hingga sektor terakhir, garis merah di layar monitor menunjukkan dominasi total. Tim mekanik di garasi lawan mulai geleng-geleng kepala, menatap layar telemetri dengan penuh tanda tanya. Siapa anak ini, dan bagaimana dia bisa secepat itu? Keheningan di padok berubah menjadi bisikan tajam. Radar semua tim besar sekarang mengarah pada satu titik, garasi nomor 54. Indonesia bukan lagi penonton, Indonesia adalah ancaman nyata di barisan depan. Late Breaking Masterclass. Apa yang membuat Veda begitu mengerikan di lintasan hari ini? Jawabannya ada pada titik pengereman. Mari kita bedah secara teknis. Di tikungan pertama yang sangat teknis, di mana pembalap senior mulai menarik tuas rem di markas 150 meter, Veda justru masih menahan gas secara penuh. Dia melakukan apa yang disebut para ahli sebagai deep braking entry. Motornya terlihat bergoyang, ban belakang sedikit terangkat dari aspal, namun dia tetap tenang. Dia memaksa ban depan bekerja melampaui batas grip maksimal. Keberanian ini bukan tanpa perhitungan, ini adalah kombinasi antara insting tajam dan pemahaman aerodinamika yang luar biasa. Rider-rider Spanyol yang berada di belakangnya terpaksa melakukan manuver menghindar karena mereka tidak percaya seseorang bisa masuk ke tikungan setajam itu dengan kecepatan setinggi itu. Inilah yang disebut sebagai The Veda Style, sebuah gaya balap yang memadukan agresivitas Asia dengan disiplin teknis Eropa. Data menunjukkan bahwa Veda memperoleh keuntungan hampir 0,2 detik hanya di zona pengereman saja, sebuah angka yang sangat masif di kelas sekompetitif Moto3. Melibas dominasi Eropa. Spanyol telah mendominasi Moto3 selama lebih dari 1 dekada. Mereka punya akademi, mereka punya sirkuit, dan mereka punya uang. Tapi hari ini, infrastruktur jutaan euro itu seolah tidak berdaya melawan bakat murni. Veda Ega Pratama secara konsisten melibas 2 rider unggulan Spanyol dalam simulasi kualifikasi. Kita bicara tentang pembalap yang sudah mengenal sirkuit ini sejak mereka masih balita. Namun, Veda memperlakukan tikungan sirkuit ini seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Setiap kali rider Spanyol mencoba membalas catatan waktunya, Veda merespons dengan putaran yang lebih gila lagi. Padok Spanyol yang biasanya riuh mendadak sunyi. Ada rasa hormat yang muncul, namun bercampur dengan kecemasan. Mereka sadar bahwa status quo telah terganggu. Veda tidak hanya mencuri posisi top 3, dia sedang merampas harga diri para penguasa sirkuit. Ini adalah momen di mana sejarah ditulis ulang, di mana bendera merah putih mulai membayangi dominasi kuning-merah Spanyol di papan skor tertinggi. Bisikan di balik pedok. Di balik tirai garasi, suasana jauh dari kata tenang. Rumor mulai beredar deras. Beberapa jurnalis senior dari media otomotif Eropa mulai berkumpul di depan pitbox Veda. Mereka mencium aroma kesuksesan yang sangat besar. Ada spekulasi bahwa salah satu pabrikan raksasa sudah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mengamankan tanda tangan Veda sebelum musim resmi dimulai. Namun, tekanan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, Veda mendapatkan perhatian yang layak dia dapatkan. Di sisi lain, setiap gerak-geriknya kini dipantau oleh ribuan mata. Mekanik Veda terlihat bekerja ekstra keras, memeriksa setiap detail kecil pada suspensi dan tekanan ban. Mereka tahu bahwa motor ini harus sempurna, karena sang pembalap sudah memberikan 110% kemampuannya. Drama ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi soal bagaimana seorang pemuda mengelola ekspektasi sebuah bangsa besar di pundaknya. Ketegangan di pedok terasa begitu pekat, seolah-olah balapan final sudah dimulai hari ini. Rahasia kecepatan puncak. Mari kita bicara soal top speed. Di lintasan lurus, Veda menunjukkan aerodinamika tubuh yang sangat efisien. Dia mampu melipat tubuhnya sedemikian rupa sehingga hambatan angin menjadi minimal. Ini adalah hasil dari latihan fisik yang sangat berat selama musim dingin. Kekuatan inti tubuhnya memungkinkan dia untuk tetap stabil meskipun motor dihantam angin samping dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Saat para pesaingnya terlihat kesulitan menjaga kestabilan motor, Veda meluncur seperti peluru. Efisiensi ini memberinya keunggulan tambahan saat slipstream. Dia tahu persis kapan harus keluar dari bayang-bayang motor di depannya untuk melakukan manuver menyalip yang bersih. Taktik ini terlihat berkali-kali selama tes resmi hari ini.
Dia membiarkan lawan memimpin di lintasan lurus hanya untuk kemudian diterkam saat masuk ke zona pengereman. Ini adalah permainan catur di atas dua roda, dan Feda adalah Grandmasternya. Menghancurkan mental lawan. Balapan motor adalah 90% mental, dan hari ini Feda memenangkan perang psikologis tersebut. Bayangkan perasaan seorang pembalap yang sudah merasa melakukan lap terbaik dalam hidupnya, hanya untuk melihat layar besar dan menemukan seorang rookie berada di depannya dengan selisih waktu yang signifikan. Itu menghancurkan mental. Feda terlihat sangat tenang di area pit lane. Tidak ada tanda-tanda gugup, tidak ada gerakan berlebih. Ketenangan inilah yang paling menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia tidak perlu banyak bicara, catatan waktunya yang berbicara. Beberapa rider Spanyol terlihat mendiskusikan telemetri mereka dengan wajah frustasi, mencoba mencari tahu di mana mereka kehilangan waktu dibandingkan dengan Feda. Ketika seorang pembalap mulai meragukan kemampuannya sendiri karena performa lawannya, itulah saat kemenangan sebenarnya diraih. Feda sudah masuk ke dalam kepala mereka, dan itu adalah tempat paling berbahaya bagi seorang rival. Reaksi dunia internasional. Dunia internasional mulai memberikan reaksi keras terhadap performa Feda. Komentator luar negeri mulai membandingkan gayanya dengan legenda-legenda MotoGP. Ada yang menyebutnya memiliki ketenangan seperti Casey Stoner, namun dengan keberanian salib seperti Marc Marquez. Tagar mengenai Feda mulai meledak di media sosial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di komunitas balap Eropa dan Amerika. Mereka menyadari bahwa ini adalah talenta sekali dalam satu generasi. Federasi Balap Motor Internasional pun mulai menyoroti perkembangan ini. Feda bukan hanya membawa nama dirinya sendiri, dia membawa harapan jutaan penggemar balap di tanah air yang sudah haus akan prestasi di kelas dunia. Setiap detik yang dia catatkan di sirkuit adalah bukti bahwa Indonesia memiliki infrastruktur pembibitan yang kini mulai membuahkan hasil. Mata dunia kini tak lagi bisa berpaling. Setup yang tidak masuk akal. Informasi dari sumber terpercaya di dalam tim menyebutkan bahwa Feda menggunakan setup gearbox yang sangat berisiko. Dia memilih rasio gigi yang sangat pendek untuk akselerasi keluar tikungan yang brutal. Namun, ini mengharuskan dia untuk sangat presisi dalam perpindahan gigi. Sedikit saja kesalahan, mesin bisa jebol atau dia bisa kehilangan momentum. Tapi Feda mengeksekusinya dengan presisi seorang dokter bedah. Setiap perpindahan gigi terdengar begitu instan dan mulus, memastikan tenaga motor tersalurkan ke aspal tanpa ada yang terbuang sia-sia. Keberanian tim untuk memberikan setup agresif ini menunjukkan kepercayaan mereka yang sangat tinggi pada kemampuan kontrol mesin Feda. Ini adalah perjudian teknis yang membuahkan hasil manis. Saat motor lain terlihat malas saat keluar tikungan lambat, motor Feda melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Inilah alasan mengapa catatan waktunya begitu konsisten di setiap putaran. Proyeksi musim depan. Setelah melihat hasil tes hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Feda bisa bersaing, tapi kapan Feda akan berdiri di podium pertama. Para analis balap mulai merevisi prediksi mereka untuk musim depan. Feda kini ditempatkan sebagai salah satu kandidat kuat untuk gelar Rookie of the Year. Bahkan, beberapa pengamat berani memprediksi bahwa dia bisa memenangkan balapan di paruh pertama musim. Konsistensi lap time-nya menunjukkan bahwa dia punya race pace yang sangat kuat, bukan hanya satu putaran cepat untuk kualifikasi. Jika dia mampu menjaga performa ini dan menghindari cedera, kita mungkin akan melihat lagu Indonesia Raya berkumandang lebih sering di podium-podium dunia. Ini adalah jalur cepat menuju kesuksesan yang jarang sekali terlihat sejak era Pedro Acosta. Feda Ega Pratama sedang berada di jalur yang benar untuk menjadi legenda baru. Awal dari era baru. Kesimpulannya, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar tes biasa. Ini adalah pergeseran kekuatan di kelas Moto3. Feda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dia memiliki segalanya, kecepatan, teknik, mental, dan dukungan tim yang solid. Dia telah membungkam para peragu dan memberikan pernyataan tegas kepada para pesaingnya. Namun, perjalanan masih sangat panjang. Tes resmi hanyalah indikator awal, dan ujian sebenarnya akan datang saat lampu start padam di balapan pertama. Tapi satu hal yang pasti, paddock Moto3 tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Seorang bintang baru telah lahir dari Indonesia, dan dia siap untuk menguasai dunia. Apakah Anda siap melihat sejarah ini tercipta? Pastikan Anda tidak berkedip, karena Feda Ega Pratama sedang melaju dengan kecepatan penuh menuju puncak dunia.